Coba bayangkan, kalian sedang berjalan di hutan pegunungan Nepal yang dingin dan berkabut, suara angin berdesir di antara daun-daun bambu, dan tiba-tiba kalian melihat sepasang mata bulat yang menatap kalian dari balik ranting pohon. Makhluk kecil itu berwarna merah kecoklatan dengan ekor yang sangat lebat, sedang memandangi kalian dengan rasa ingin tahu. Selamat datang di dunia panda merah. Inilah salah satu hewan yang paling misterius dan menggemaskan di planet ini. Kalian pasti sering kan nemu video viral di FYP kalian tentang hewan-hewan lucu yang bahkan namanya saja baru pertama kali kalian dengar. Nah, kali ini kita bakal masuk ke dunia yang penuh misteri dan keajaiban dari si panda merah. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan lonceng ya guys. Di tahun 1825, seorang naturalis Prancis bernama Georges Cuvier pertama kali menemukan makhluk aneh ini. Dia bingung setengah mati. Ini hewan apa sih? Shock nggak sih guys? Ternyata panda merah ini bukan saudara kandung panda hitam putih yang kita kenal. Para saintis dulu sampai bingung banget mau masukin panda merah ini ke keluarga hewan yang mana. Ada yang bilang saudaranya rakun, ada yang bilang keluarga panda raksasa. Nah, tapi sekarang ini sudah jelas panda merah punya keluarga sendiri, namanya Ailuridae. Jadi mereka ini unik banget, kayak anak tunggal di dunia hewan. Mereka adalah survival terakhir dari keluarga yang hampir punah. Di pagi hari, mereka mungkin sarapannya bambu muda, tapi di siang hari bisa berburu serangga kecil. Nah, di sore hari mereka mencari buah-buahan manis. Malam hari, nah bisa jadi mereka sedang memburu burung kecil atau mencari telur. Kalau kalian pikir panda merah cuman makan bambu doang kayak sepupu jauhnya, kamu salah besar. Ternyata mereka ini omnivora, alias pemakan segala. Di alam liar, mereka bisa makan bambu, buah-buahan, bahkan berburu serangga dan burung kecil. Jadi, sebenarnya mereka ini kayak food blogger sejati di dunia hewan. Selalu mencoba menu baru dan review makanannya yang pernah dimakan. Mereka nggak pernah bosan dengan variasi makanan yang ada di alam. Kini, panda merah hanya dapat ditemukan di tempat-tempat yang paling terpencil di dunia. Biasanya di pegunungan di atas 1200 meter. Mereka memilih hidup di tempat yang dingin, sunyi, dan jauh dari hiruk-pikuk peradaban manusia. Nah guys, kalau kalian mau ketemu panda merah liar, kalian harus ke Asia. Mereka cuma hidup di pegunungan tinggi Nepal, Bhutan, India, Myanmar, dan Cina. Minimal harus ke ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut ya guys. Jadi kalau ada yang bilang nemu panda merah di taman mini, itu pasti bohong ya guys. Mereka sengaja menyembunyikan diri dari dunia yang semakin tidak bersahabat karena sudah semakin langkanya habitat mereka di alam. Tahu nggak sih kalau panda merah punya sejarah kelam sebagai traveler dunia? 5 juta tahun yang lalu, nenek moyang mereka berkelana hingga ke Amerika Utara loh. Nah, ini yang bikin ilmuwan heran. Ternyata 5 juta tahun yang lalu, panda merah pernah hidup di Amerika Utara. Fosilnya udah ditemukan sama para arkeolog. Jadi, dulu panda merah ini kayak traveler yang pindah-pindah benua gitu. Tapi, apa yang terjadi? Mengapa mereka akhirnya terdampar hanya di pegunungan Asia? Ini adalah misteri yang hingga kini masih belum dipecahkan oleh para ilmuwan. Buat kalian yang gak tertarik ke Nepal atau Bhutan, tenang. Kalau misalnya lagi ke Amerika, nah di sana ada tempat magis yang bisa membawa kalian bertemu langsung dengan panda merah. Kalian bisa ke Smithsonian National Zoo di Amerika. Di sana ada panda merah yang tiap hari makan bambu, buah, sama biskuit di sepanjang Asia Trail. Hidup enak banget kan mereka? Di sana, mereka tuh kayak selebriti
yang punya personal chef dan luxury apartemen di kebun binatang. Panda merah memiliki kemampuan yang hampir supernatural. Mereka memiliki ibu jari palsu, sebuah perpanjangan tulang yang memungkinkan mereka memegang bambu dengan sempurna. Meskipun bukan keluarga, ternyata panda merah dan panda raksasa punya satu kesamaan unik, yaitu ibu jari palsu ini. Jadi, mereka punya semacam jempol tambahan yang bantuin mereka untuk bisa pegang bambu dan panjat pohon. Kayak punya cheat code gitu buat survival di alam liar. Bayangin nih ya, evolusi memberikan mereka alat khusus untuk bisa bertahan hidup di alam. Kalau kalian pernah nonton film Kung Fu Panda, selama ini kita telah tertipu guys oleh identitas salah satu karakter di film tersebut. Master Shifu yang kita kira rakun, ternyata dia itu dibikin berdasarkan panda merah loh. Banyak yang kira dia itu seekor hewan rakun, tapi ternyata dia itu panda merah. Nggak heran sih kalau ilmuwan dulu suka ketuker antara panda merah sama rakun. Mirip banget soalnya. Ini menunjukkan betapa misterius panda merah, bahkan di dunia pop culture, identitas mereka sering disalahartikan. Kamu tahu nggak browser kebanggaan milenial dulu? Logo yang kita kira adalah rubah, ternyata itu adalah panda merah. Awalnya, Mozilla mau kasih nama browser mereka itu Firebird, tapi nama itu ternyata udah kepake. Shock nggak sih guys? Logo Mozilla yang kita kira rubah, ternyata itu panda merah. Makanya akhirnya jadi Firefox, dan logonya itu si panda merah. Firefox itu kalau di Cina artinya panda merah. Jadi selama ini kita salah kaprah ya guys. Bahkan di dunia maya pun panda merah berhasil menyamar tanpa kita sadari. Ternyata panda merah ini adalah hewan nokturnal alias aktif di malam hari. Siang hari mereka tuh tidur terus di pohon buat ngirit energi. Soalnya makanan mereka tuh rendah kalori banget. Jadi kalau kalian night owl, kalian survive nih sama si panda merah ini. Saat malam tiba, barulah mereka bangun dan memulai petualangan mencari makan seperti ninja sejati. Jadi, ketika matahari terbit, panda merah tidak langsung beraktivitas. Mereka menunggu dan mengamati serta menghemat energi untuk persiapan untuk malam hari. Sedih banget guys, panda merah ini adalah anggota terakhir dari keluarga Ailuridae. Semua saudara dan kerabatnya itu sudah pada punah. Dan pada tahun 1825, George Cuvier mengklasifikasikan Ailuridae sebagai bagian dari keluarga rakun. Sekarang, panda merah adalah satu-satunya perwakilan dari keluarga Ailuridae. Jadi dia kayak main battle royale sendirian gitu. Makanya kita harus protect mereka, karena mereka itu seperti anak yatim piatu di dunia hewan, yang harus berjuang sendirian tanpa keluarga. Meskipun mereka gemes dan kelihatan jinak, panda merah bukan hewan yang cocok buat di rumah kalian. Mereka hewan liar yang butuh habitat khusus. Walaupun di beberapa negara kayak India dan Nepal ada yang nekat pelihara, tapi please jangan sekali-sekali kamu pelihara ya guys. Karena seperti kebanyakan hewan eksotis, mereka akan berkembang lebih baik di alam liar. Saat musim dingin dan salju mulai turun, panda merah seperti anak kecil yang melihat mainan baru. Mereka bermain di salju dan berguling-gulingan dengan gembira. Kalau kalian suka musim dingin, berarti vibe-nya sama nih sama panda merah. Mereka paling senang main salju dan bisa tahan dingin sampai minus 30 derajat Celcius. Sementara kalau kita mah udah menggigil di suhu 20 derajat, apa daya warga Konoha biasa kena sinar matahari. Guys, ekor panda merah itu multifungsi banget loh. Selain buat balance waktu panjat pohon, ekor mereka yang fluffy itu bisa dililitin ke badan buat jadi selimut alami waktu kedinginan. Itu bukan sekedar ekor biasa, tapi itu adalah selimut portable, alat keseimbangan, dan bahkan bantal ketika mereka tidur. Kayak punya sleeping bag portable buat camping, satu ekor dengan 1000 fungsi, benar-benar evolusi yang luar biasa.
Fakta random panda merah, mereka itu punya 38 gigi, sementara manusia cuma punya 32. Dibandingkan dengan ukuran kepalanya, panda merah memiliki mulut yang besar. Mungkin karena mereka butuh gigi ekstra buat ngunyah bambu yang keras kali ya, apalagi buat ngunyah serangga-serangga yang keras dan susah dikunyah. Tanpa ekornya, panda merah biasanya hanya tumbuh sebesar kucing rumahan pada umumnya. Tapi jangan tertipu dengan ukuran mereka yang kecil. Jangan bayangin panda merah sebesar panda raksasa ya. Mereka itu beratnya cuma 6 kg dengan panjang badan 64 cm. Tapi ekornya aja bisa 40 cm. Pokoknya mereka kayak kucing rumahan yang berbulu tebal. Tapi jangan tertipu dengan ukuran hewan tersebut, karena mereka itu bukan hewan jinak seperti kucing ataupun anjing. Habitat favorit panda merah adalah hutan konifer di pegunungan. Mereka suka tempat yang dingin, banyak hujan, dan tentunya banyak bambu. Secara natural, panda merah hidup di tempat-tempat pegunungan dengan pohon dan semak yang secara musiman menggugurkan daun. Pada dasarnya mereka ini mountain lover loh. Karena musim dingin yang panjang, mereka akan memilih tempat-tempat yang nyaman dan estetik untuk ditinggali. Hidup panda merah tidaklah mudah. Di alam liar, mereka harus hati-hati sama macan tutul salju yang mengintai mereka dari bayang-bayang, dan hewan marten semacam musang yang berburu mereka di malam hari. Kalau anak panda merah ditinggal orang tuanya, waduh, mereka juga bisa jadi dimangsa sama burung pemangsa seperti elang. Hidup di alam liar emang gak mudah ya guys. Tapi musuh terbesar mereka ternyata bukan predator alami, melainkan manusia jahat. Nama panda merah terutama berasal dari warna bulunya yang merah kecoklatan. Mereka juga punya marking unik, kayak air mata merah, dari mata ke mulut, dan itu bukan untuk menangis. Itu adalah teknologi alami untuk melindungi matanya. Ternyata marking merah di wajah panda merah bukan cuman buat gaya doang. Menurut riset, itu berguna buat ngeblok sinar matahari yang terlalu terang. Kayak kacamata hitam alami gitu guys. Nah, panda merah adalah mamalia yang kalau melahirkan itu lamanya bisa 4-5 bulan. Induk panda akan melahirkan sebanyak 1-4 bayi dan menaruh bayi-bayi tersebut di dalam lubang pohon. Bayi-bayi tersebut lahir dengan telinga tertutup, buta, dan ditutupi bulu abu-abu. Dan selama 1 tahun setelahnya, bayi-bayi tersebut akan hidup mandiri selayaknya panda merah normal lainnya. Dan siklus ini akan terus berulang kembali. Panda merah juga hewan yang sangat hebat dalam melakukan akrobat di pohon. Karena mereka tuh memiliki kuku yang tajam dan pergelangan kaki yang fleksibel. Apalagi ditambah ekor mereka sebagai tongkat keseimbangan yang membantu mereka saat memanjat. Kemampuan memanjat mereka itu memberikan keuntungan besar dalam hal keamanan, karena kalau di atas pohon, berarti mereka itu berada di tempat aman dan dapat dengan mudah melarikan diri dari bahaya. Panda merah juga dikenal sebagai hewan yang teritorial. Mereka memiliki berbagai cara untuk menandai wilayah mereka, seperti menggunakan kelenjar bau untuk menandai pohon dan objek lain di habitat mereka. Kalau mereka udah ninggalin kelenjar itu, berarti itu sebagai tanda buat panda merah lainnya kalau wilayah ini telah diklaim. Mereka juga kadang meninggalkan kotoran mereka di tempat yang mencolok sebagai cara lain untuk menandai wilayah mereka. Panda merah adalah introvert sejati. Mereka jarang bikin suara, kecuali kalau lagi dalam situasi tertentu. Secara umum, panda merah adalah makhluk yang tenang dan soliter. Walaupun jarang bikin suara, tapi panda merah juga bisa menjerit, berkicau, dan mendengus dalam keadaan tertentu. Relate banget gak sih? Karena mereka sejatinya adalah seorang seniman alam yang introvert. Nah, yang terakhir ini pasti kamu kaget banget nih guys. Karena panda merah yang selama ini kita pikir mengikuti nama panda raksasa, ternyata ilmuwan memberi nama panda merah terlebih dahulu sebelum panda raksasa. Panda merah mendapat nama mereka pada tahun 1825, yang dimana 40 tahun lebih awal daripada panda raksasa.
Panda raksasa hanya mendapat namanya karena kemiripannya dengan panda merah. Jadi pada dasarnya, panda raksasa adalah copycats-nya panda merah. Saat kalian menutup mata malam ini, di suatu tempat, seekor panda merah kecil yang sedang bermain salju di pegunungan Nepal tidak tahu bahwa nasibnya dan seluruh spesiesnya ada di tangan kita. Di balik semua kelucuan dan keunikannya, ada fakta sedih yang perlu kita tahu. Karena sekarang ini cuma tersisa kurang dari 10.000 panda merah di alam liar. Urbanisasi dan aktivitas manusia bikin habitat mereka makin sempit. Tahun 2010, Mozilla beneran adopsi 2 panda merah dari kebun binatang Knoxville. Mereka nggak cuma pakai logo panda merah, tapi juga support konservasi mereka, karena ini adalah secercah harapan di tengah ancaman yang mengintai. Setiap kali kalian share video ini, kalian menceritakan kisah panda merah kepada teman, keluarga, dan kerabat kalian. Bersama kita menulis bab baru untuk kisah mereka, dan kita masih bisa berbuat sesuatu dengan nge-support konservasi dan nyebarin hal-hal edukasi kayak di video ini. Kita bisa pastikan anak cucu kita masih bisa lihat panda merah di masa depan. Karena pada akhirnya, kisah panda merah bukan hanya tentang seekor hewan kecil yang lucu. Ini adalah kisah tentang bagaimana manusia bisa memilih untuk menjadi pelindung ataupun perusak. Jika kalian terharu dengan kisah panda merah ini, kalian bisa subscribe channel ini dan share video ini agar lebih banyak orang yang peduli terhadap si panda kecil ini.